Halo, kita jumpa lagi. Selamat sore, sahabat pengacara Guntual Laremba dan pengikut setia daripada acara ini, acara edukasi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya live tetap seperti biasa untuk memberikan edukasi terkait permasalahan hukum. Terlebih-lebih sekarang sudah menjadi berita nasional bahwa beberapa hari yang lalu saya ditangkap. Pada kesempatan edukasi ini saya tidak hanya ingin memberikan edukasi terkait masalah yang masalah umum. Tapi saya akan lebih fokus pada permasalahan yang menimpa saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Terima kasih Yusril, ini Anda telah mengikuti ya. Jadi sahabat sekalian, saya Guntual Laremba, pengacara yang juga aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Negara kita adalah negara hukum. Saya juga bukan orang yang kebal hukum. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman yang ini bukan direkayasa. Saya tidak dalam posisi untuk mencari popularitas. Tapi saya ingin memesankan kepada sahabat sekalian bahwa inilah bukti bahwa negara kita negara hukum. Sebagai advokat, saya tidak boleh mengatakan bahwa saya kebal hukum. Tidak. Kalau saya salah, tidak apa-apa. Cuma sebagai advokat, apalagi kita ini kerjanya masalah hukum, ya, kita itu harus bisa menunjukkan perlawanan kalau memang ada yang nggak benar, sehingga masyarakat juga tahu, ya, bahwa itu namanya persoalan hukum, pidana perdata. Tidak ada yang boleh menghindar dari situ. Tidak boleh ada yang lari. Saya tidak mau lari dari situ. Justru berperkara karena saya biasa melakukan saya harus menjadi pembela klien. Saya sendiri harus merasakan. Sehingga tahu persis bagaimana rasanya menjadi terdakwa, tersangka, atau pertama dari terperiksa. Terperiksa adalah seseorang yang diperiksa karena adanya laporan atau karena jadi saksi. Kemudian tersangka adalah seseorang yang telah ditemukan dua alat bukti bahwa dia memang merupakan pelaku tindak pidana. Ya. Sedangkan terdakwa seseorang yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Setelah P21 artinya sudah lengkap berita acara pemeriksaan, sudah lengkap penyelidikan dan penyidikan. Ya, dokumennya sudah cukup, lalu penyidik menyerahkan kepada jaksa. Jaksa sebagai penuntut umum. Jaksa memeriksa dokumen sudah lengkap, dianggaplah P21. Setelah P21, maka polisi wajib menyerahkan barang bukti dan tersangka sehingga domainnya seperti itu. Dan ini akan saya ceritakan supaya rekan-rekan tidak bertanya-tanya, supaya tidak menjadi isu yang liar, tidak menjadi fitnah, hoak. Saya ingin memberikan edukasi yang benar-benar terjadi, ya, bukan sinetron. Bukan acara pertunjukan karena ingin mencari popularitas. Tapi itu memang terjadi. Fakta. Di mana di pagi hari saya tidak dalam kondisi, saya tidak dalam posisi tidak dalam posisi tegang. Saya santai saja, baru habis sholat. Ya. Kemudian saya sedang bermain-main dengan cucu, masih sarungan, Bapak bisa lihat. Nanti akan Anda bisa lihat di video-video yang baik yang sebelumnya maupun yang akan datang.
tiba-tiba ada segerombolan orang berjumlah kurang lebih 10 orang, ya, lalu mendatangi kediaman saya, katanya saya mau dibawa ke kepolisian. Artinya itu biasa. Terhadap peristiwa itu sesungguhnya biasa dan bukan sesuatu yang naif, biasa-biasa saja. Nah, sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai pengacara, saya juga ketua kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran, tentu harus memeriksa dokumen-dokumen keabsahan daripada proses itu. Memang diakui saya ada perkara yang sedang ditangani oleh Polres Sidoarjo. Dan itu sudah P21. Bahkan sudah pernah dikirimkan surat pelimpahan tahap 2 kepada kami. Dan kebetulan pada saat itu saya sedang fokus menghadapi sidang. Juga perkara yang saya anggap bahwa kriminalisasi yang ditangani oleh Polres Sidoarjo. Karena saya sedang fokus, maka saya minta pengacara saya untuk membuat surat secara resmi, minta penundaan. Sampai perkara yang kami sedang fokus hadapi itu, selesai atau ingkrah, sehingga kami tidak terpecah. Oleh karena perkara pada saat itu memang benar-benar masih bersidang dan sampai sekarang belum turun putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang kebetulan pada saat persidangan itu saya keluar sebagai pemenang, artinya saya bebas murni, tidak terbukti. Nah ini, dan saya senang kalau perkara yang satu ini segera ke pengadilan. Karena apa? Itu akan memberi kepastian hukum bagi saya. Perlu saya ingatkan kepada masyarakat bahwa kepastian hukum bagi kita sebagai masyarakat itu penting. Karena saya sudah P21 dan ini perkaranya sudah dinyatakan sudah mau dilimpah, saya sebetulnya sedang menunggu. Yang saya tunggu panggilan kedua. Namun bukan panggilan kedua yang datang, tetapi jemput paksa dengan surat penangkapan. Nah, harus diingat. Konotasi penangkapan itu karena dia buron, karena dia itu adalah memang tertangkap tangan melakukan suatu kejahatan berat maupun luar biasa, atau karena dia memang DPO, atau juga karena ada orang yang dipanggil secara patuh, ya, 2 kali berturut-turut tidak diindahkan tanpa alasan atau tanpa alasan yang jelas dia tidak menghadiri. Nah, itu layak dan wajar untuk dilakukan penangkapan. Tapi penangkapan itu selalu diikuti dengan penahanan. Nah, harap diingat. Kemarin begitu ramai. Ya, ramai sekali. Ibaratnya saya ini adalah merupakan buron atau DPO atau penjahat sebagai penjahat luar biasa, koruptor, atau sebagai bandar narkoba. Saya dijemput begitu banyak. Saya yakin penyidik itu, semua penyidik yang datang sana pasti membawa pistol. Karena SOP-nya kalau mau menangkap itu harus bawa pistol. Jaga-jaga jangan sampai terjadi perlawanan yang mengancam keselamatan para petugas. Boleh. Nah, mereka datang saya sarungan. Bagaimana mungkin? Kalau mereka datang kemudian cerita baik-baik mau mendengarkan omongan saya, kemudian mereka juga menghargai, saya kan juga penegak hukum. Hanya saya penegak hukum yang tidak digaji oleh negara, yang tidak menggunakan uang rakyat, ya. Sehingga saya ini harus dihormati sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 sebagai warga negara yang harus dilindungi haknya. Jadi dalam edukasi kali ini saya ingin memberikan pencerahan kepada kita semua. Polisi itu adalah penegak hukum. Tetapi di kepolisian itu dibagi-bagi beberapa divisinya. Ada divisi serse. Ya. Ada namanya divisinya
sebagai polisi biasa, yang biasa jaga piket itu polisi biasa. Ada Brimob, ada Polairut, ya, ada Sabara, ada Dalmas. Itu banyak. Jadi polisi itu dibagi-bagi. Ada Polantas. Nah, kebetulan saya ini ditangani oleh penyidik. Karena dalam perkara pidana itu ada penyidik. Ya, perkara pidana itu pasti masuk kepada kepolisian. Ranahnya kepolisian. Ya. Nah, jadi dalam hal ini sesuai undang-undang kita, bahwa penanganan perkara secara secara hukum itu tentu polisi adalah ujung tombak. Jadi yang namanya JPU, yang nama pengadilan tidak bisa mendapatkan perkara, limpahan perkara kalau bukan dari kepolisian. Ini terhadap pidana. Lain lagi kalau pidana korupsi, ya memang ada kayak KPK, tapi KPK ada unsur polisi, penyidik, ada unsur JPU-nya. Kemudian korupsi yang biasa, ya, itu ditangani oleh kejaksaan. Nah, ini saya kepengen bicara masalah perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian, dalam hal ini penyidik. Nah, penyidik itu sebetulnya tidak semua polisi jadi penyidik. Kemudian penyidik itu bukan hanya datang dari kepolisian, penyidik itu datang banyak. Ada dari polisi, ada dari PPNS, ya, yang kebetulan ada banyak sebetulnya, ya. Ini saya kalau bicarakan itu nanti akhirnya saya nggak masuk ke substansi. Saya cuma ingin membicarakan masalah penyidik dari kepolisian yang kebetulan berhubungan dengan perkara saya. Saya ini sebetulnya sedang memprotes tentang hakim yang curang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada saat itu saya menjadi korban terhadap perkara pidana, terhadap perkara perbankan. Ya, saya melaporkan direktur bank. Sebagai masyarakat, apalagi saya sebagai debitur yang merasa dirugikan, kan kita boleh melapor. Siapa saja boleh melapor dan dilindungi undang-undang. Kemudian saya melapor, lalu berproses. Pendek cerita, laporan saya, meskipun dia cukup mengendap sampai 3 tahun karena terlapornya itu bermain, tapi akhirnya dilimpah juga. Ya, pelimpahannya memang ruwet, Pak. Ruwet, dipenuhi dengan intrik-intrik karena dilakukan oleh mafia. Negara kita ini nggak bisa jelas hukumnya karena apa? Kita ini banyak sekali dikuasai oleh mafia. Dan banyak pejabat kita itu kalau sudah kena mafia, ya, itu sudah nggak bisa. Kebijakannya itu sudah nggak sesuai dengan di buku, sudah nggak sesuai dengan di aturan. Karena itu kepada negara ini, kepada Bapak Presiden, tolong Pak, mafia ini memang terlalu banyak. Ya, saya sadar itu tidak mudah Pak untuk menyelesaikan mafia-mafia ini. Karena mereka itu bermain dari segala cara. Kalau di Cina itu mafia ketangkap langsung dihukum mati. Kalau kita di sini dipelihara, dilindungi. Karena kenapa? Ya, makanya banyak pejabat kita, mohon maaf, para kepala-kepala bagian atau yang memiliki fungsi, ya banyak mesin ATM-nya. Ya, itulah mafia. Ya, mafia yang melakukannya. Mafia yang bermain. Mereka yang merusak hukum kita. Jadi jadi pelaku ini sebetulnya salah. Tapi kalau sudah diolah oleh mafia, maka menjadi nggak salah. Justru yang salah adalah masyarakat kecil yang benar. Nah, kemudian mafia bermain, ya seperti saya ini adalah salah satunya korban mafia. Tapi sudahlah, saya nggak mau bicara dulu ke situ. Saya kepengen kembali kepada perkara saya. Setelah perkara kami itu masuk ke pengadilan, itu sejak dari awal memang sudah diribetin, ya. Dari jaksa dari pelimpahannya sudah ruwet sampai ke pengadilan. Pengadilan pun dia bisa nyampe karena ada viral, ya, karena kami viralkan. Sebab kita sudah tidak bisa lagi, kalau mafia itu nggak bisa nggak diviralkan, harus diviralkan, ya. Setelah kami viralkan, lalu terpaksa dilimpahlah ke pengadilan. Sejak awal kami sudah sampaikan, kami sudah mohon kepada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, tolong laksanakan sidang ini dengan baik karena perkara ini adalah murni perkara yang sedang diolah oleh mafia.